Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mahyani Zainab Satriani Khotimah dengan NIM 233111117. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya berasal dari kelas PAI 4D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan pembagian harta waris dalam perspektif Islam. Nah, bagaimana penjelasan itu? Mari kita simak. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita harus ketahui dulu nih sebenarnya ilmu mawaris itu apa sih, gitu kan? Nah, ilmu mawaris atau faraid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang metode pembagian harta warisan dalam perspektif Islam. Nah, dengan ilmu ini kita itu dapat mengetahui siapa aja sih orang-orang yang berhak menerima warisan ataupun menjadi ahli waris kita, dan juga kita dapat mengetahui bagaimana sih proses pembagian harta warisan itu kepada ahli waris gitu. Nah, hukum mempelajari ilmu mawaris ini itu adalah fardu kifayah ya teman-teman. Jadi ini tuh sangat penting sekali gitu ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 7 tentang pentingnya ilmu mawaris ini, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja sih yang wajib dilaksanakan sebelum adanya pembagian harta warisan. Nah, ini ada mencakup beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah melunasi hutang-hutang si mayit. Nah, ketika si mayit ini masih mempunyai hutang dan si ahli waris ini mengetahui, maka kewajiban si ahli waris adalah melunasi hutang-hutang terlebih dahulu dari si mayit. Karena hutang itu wajib untuk dibayarkan ya teman-teman, wajib untuk dilunasi dan tidak bisa untuk dibawa mati. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendahulukan wasiat yang sesuai dengan syariat Islam yang sudah diwasiatkan oleh si mayit. Nah, yang ketiga yaitu membeli kain kafan dan juga membiayai seluruh pengurusan jenazah si mayit. Nah, ketika si mayit ini meninggal, kemudian biaya pengurusan atau perawatannya itu semuanya dibayarkan dengan uang warisan itu sebelum dibagikan oleh ahli waris. Nah, hal ini juga berlaku kepada biaya perawatan ketika sebelumnya si mayit ini jatuh sakit. Nah, ketika si mayit ini sakit, maka biaya perawatannya itu harus dilunasi dengan uang tersebut sebelum akhirnya dibagikan ke ahli waris. Nah, kemudian yang terakhir adalah diwajibkan untuk berzakat. Nah, ketika si mayit ini belum melunasi untuk zakat-zakatnya ataupun belum mengeluarkan zakat sebelumnya, maka kewajibannya adalah berzakat. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ataupun dilakukan oleh ahli waris ketika si mayit ini sudah meninggal dan sebelum harta warisannya itu dibagikan kepada si pewaris. Nah, oke, selanjutnya untuk dalil mengenai pembagian harta waris ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 11 dan juga 12. Mari kita simak. Yang artinya Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapatkan 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan dalam Quran surat An-Nisa
ayat ke-13 yang artinya, dan bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka mendapat bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Oke, itu tadi adalah dalil-dalil mengenai hukum pembagian harta warisan dalam Islam. Nah, sekarang kita harus menyimak poin-poin penting apa saja sih yang terdapat dalam kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan juga ayat 12. Ini dia teman-teman untuk poin penting yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan juga 12. Di bagian sebelah kiri itu adalah jalur dari Nasabiyah dan yang sebelah kanan adalah jalur dari Sababiyah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat skema waris. Nah, di sini ada skema golongan ahli waris. Di kolom putih itu ada asbabul furud ya teman-teman. Dan yang di kolom kuning itu ada asobah binafsihi. Dan yang terakhir di kolom hijau itu ada asobah sababiyah. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang materi kali ini, yaitu tentang ketentuan pembagian hukum waris dalam perspektif Islam. Semoga dapat membantu kita dalam kedepannya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.